Sikap yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang patut kita contoh, kita tiru dari murid-murid dalam mereka menantikan janji Tuhan Yesus adalah sehati dan sepikir. Ini merupakan hasil dari kita mendengar, membaca firman Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kita sudah membaca dan mendengar. Dan mari kita melakukan. Mari kita mencontoh. Mari kita meneladani murid-murid. Bagaimana kita punya sikap dalam menantikan janji Tuhan. Sehati dan sepikir. Dalam mendengar dan melakukan perlu sehati dan sepikir juga, Bapak Ibu Saudara. Begitu pula dengan hal-hal yang lain. Ya. Mendengar tidak sehati, tidak sepikir, apa jadinya? Bapak Ibu Saudara mendengar khotbah, tidak sehati sepikir. Bagaimana itu? Ada yang mendengar, ada yang melamun, ada yang main HP, ada yang ngobrol. Kira-kira apa jadinya Bapak Ibu Saudara? Maka kebenaran yang mereka terima itu tidak akan sama. Ada yang dapatnya sepotong-potong, ada yang salah nangkap, ada juga yang tidak mengerti. Sehingga pesan firman Tuhan yang harusnya dilakukan dengan sehati dan sepikir, itu tidak akan bisa sebagaimana yang Tuhan rindukan. Mengapa? Karena ada yang sepotong-potong, ada yang tidak mengerti, ya. Sehingga tidak bisa berjalan bersama-sama. Melakukan apa yang disampaikan di dalam khotbah, renungan, yang merupakan isi hati dari Tuhan, ya. Nah, kita juga sebagaimana murid-murid hendaknya sehati dan sepikir berdoa, melayani Tuhan, sehati dan sepikir dalam saling bertolong-tolongan menanggung beban. Apa manfaat dari sehati dan sepikir? Kita dapat menjaga terang masing-masing tetap bersinar. Dengan kita sehati dan sepikir, kita dapat saling menjaga seorang dengan yang lain sehingga pelita kita masing-masing tetap menyala sampai Tuhan memanggil kita, sampai Kristus datang untuk yang kedua kali. Terangnya semakin bercahaya, pelitanya terjaga, tetapi juga terangnya pelita itu akan semakin bercahaya. Semakin banyak lidi bersatu, dibakar akan semakin terang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menggantikan lidi, korek api. Nah, kalau ini semakin banyak bersatu, ya, bersatu tidak terpisah, sama rata, maka ini akan terbakar dan menghasilkan cahaya, nyala api yang lebih besar. Berbeda dengan kalau hanya sebagian. Akan tentunya kurang nyala apinya. Apalagi kalau ada yang memisahkan diri. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ya. Ada yang terpisah. Nah, ini tidak akan bisa menghasilkan cahaya, nyala api yang bersinar terang. Dan bisa kita bayangkan kalau misalnya ini dibakar bersama-sama. Kalau sehati sepikir, bersatu sama tingginya, ya, maka akan sangat mungkin kebesaran, akan sangat mungkin semuanya ini akan terbakar sama rata sampai habis ke bawah.
Tapi kalau ada yang memisahkan diri seperti ini, maka bagian ininya tidak akan terbakar sampai selesai. Bisa jadi seperti itu. Tetapi kalau bersama-sama seperti ini Bapak Ibu Saudara, maka kemungkinan besar akan sama-sama ya terbakar sampai habis. Nah, kalau kita sehati dan sepikir Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama sampai ke garis finish dengan membawa terang kita. Terang itu tetap menyala, pelita itu tetap menyala, dan kita bisa bersama-sama sampai garis finish. Mari kita membaca ulang ayat yang ke-13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas dan lain sebagainya. Tidak ada yang memisahkan diri. Mereka melakukan apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus perintahkan, tepat sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Tak ada seorang pun yang memisahkan diri. Semuanya bersama-sama berkumpul untuk berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, sehati sepikir ini menjadi kunci keberhasilan murid-murid membawa banyak orang datang kepada Kristus, menyerahkan hidupnya, percaya, memberi diri dibaptis. 3.000 orang, laki-laki saja, pada hari Pentakosta. Sehati sepikir juga memampukan murid-murid menghadapi dan melewati berbagai tantangan, berbagai kesusahan, berbagai penderitaan, aniaya, bahkan juga ajaran-ajaran sesat guru-guru palsu. Dan yang pasti Bapak Ibu Saudara, sehati sepikir memampukan murid-murid setia sampai akhir. Mereka mati oleh karena pemberitaan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau gereja di masa kini, kalau gereja kita mau bertumbuh, kalau gereja kita mau berbuah, perlu kita jaga sikap sehati dan sepikir. Dan mengupayakan sehati dan sepikir ini perlu kerendahan hati. Perlu hati yang sungguh-sungguh mengasihi pekerjaan Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi sesama saudara seiman di dalam gereja. Kita perlu kerendahan hati. Kita perlu kedewasaan rohani. Gambaran yang berikutnya seperti roda mobil. Kalau ada roda mobil itu yang kempes atau yang bannya licin, apa yang terjadi? Akan memperlambat jalannya mobil. Mobil itu bisa oleng, bahkan juga bisa kecelakaan. Nah, gambaran inilah yang bisa terjadi kalau di dalam gereja, dalam menantikan janji Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita tidak sehati dan sepikir. Jadi sikap yang pertama Bapak Ibu Saudara, mendengar dan melakukan. Yang kedua, sehati dan sepikir. Dan yang terakhir adalah bergerak maju melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-15 apa yang dilakukan oleh Petrus. Lihatlah apa yang murid-murid lakukan usai mereka bertekun dalam doa. Firman Tuhan mengatakan, berdirilah Petrus di tengah-tengah 120 orang murid Yesus. Dan dia memimpin mereka memilih pengganti Yudas. Mereka sepakat bergerak maju, melakukan pekerjaan Tuhan, sambil menantikan kedatangan Roh Kudus. Naiknya Yesus ke surga mulai membuat mereka mengerti apa sesungguhnya tujuan kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Mereka mulai mengerti bahwa Yesus datang bukan untuk perkara-perkara duniawi, tetapi untuk perkara-perkara kekekalan, perkara-perkara rohani. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, tampilnya Petrus berdiri di tengah-tengah murid-murid adalah buah dari sehati dan sepikir dalam berdoa.
Setelah mereka berdoa, saya yakini dan mengimani Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah yang memimpin Petrus bersama dengan murid-murid yang lain. Tuhanlah yang memimpin dan menuntun, memberi hikmat kepada Petrus dan juga orang-orang percaya yang lainnya untuk mereka memilih pengganti Yudas yang berkhianat itu. Dan kita tahu mereka kemudian sepakat memilih Matius. Dan sebagaimana teladan murid-murid, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sehati sepikir dalam doa, sehati sepikir dalam melayani Tuhan, sehati sepikir dalam bertolong-tolongan menanggung beban, saya yakin dan percaya Roh Kudus akan memimpin gereja Tuhan, memberi hikmat untuk menolong kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi gerejanya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita teladani 3 sikap ini di sepanjang hidup kita. Mari kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengar, tetapi kita mau melakukan apa yang kita dengar dengan kerendahan hati. Kita mau melakukannya agar hidup kita bertumbuh dan berbuah. Pelita kita tetap menyala, terang kita tetap bersinar, dan kita sampai ke garis finish membawa terang itu, dan buah kita akan dicatat dalam kitab kehidupan. Yang kedua, mari kita sehati dan sepikir. Sehati dan sepikir mengerjakan pekerjaan Kristus. Sampai Tuhan datang kedua kali, gereja Tuhan tetap setia. Gereja Tuhan bertumbuh. Gereja Tuhan membawa banyak orang datang kepada Yesus. Rindukah kita melihat gereja kita memiliki pertumbuhan? Rindukah kita melihat gereja kita membawa banyak orang datang kepada Yesus? Rindukah gereja kita tetap nyala apinya, terangnya bersinar? Jika ya, mari mendengar dan melakukan. Sehati dan sepikir, sepakat bergerak maju, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, Engkau boleh terus berbicara kepada kami. Kami mendengar dan Roh Kudus kiranya boleh menolong kami dengan kerendahan hati kami, dengan hati yang mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi Tuhan dan juga sesama saudara seiman. Kami boleh didewasakan untuk kami semakin hari semakin setia, mengerjakan sikap dan teladan yang benar dalam kami menantikan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, menyertai, menguatkan, menopang. Amin.